Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Channel. Jadi pas awal bulan Oktober ini, Xiaomi merilis varian baru lagi Redmi Note 10 series melalui Redmi Note 10 Lite di India. Tapi sebenarnya di sini udah ada tuh yang desain dan tampilannya sama, dan bahkan spesifikasinya juga identik banget, yaitu Redmi Note 9 Pro. Varian terendah Redmi Note 10 Lite yaitu 4/64 GB dibanderol dengan harga sekitar 2,6 jutaan. Dan sekarang Redmi Note 9 Pro ini untuk varian yang 6/64 GB sudah bisa kita beli new segel cuma seharga 2,6 juta aja. Padahal pas awal rilis dulu harganya mencapai 3,5 juta. Jadi daripada nunggu Redmi Note 10 Lite, udah mending beli ini aja deh yang harganya sama. Mau tahu kenapa seri ini malah terasa lebih worth? Yuk kita mulai dari video unboxingnya terlebih dahulu. Gak ada yang baru sih sama tampilan dusnya. Masih sama kayak desain tampilan dus HP baru Xiaomi lainnya. Jadi biar nggak kelamaan, langsung kita buka aja segelnya dan lihat apa aja sih dalam kemasan bawaannya. Begitu dibuka, langsung disambut kartu ucapan terima kasih dari Alphonse. Bonus pin SIM tray ejector, jelly case, kitab-kitab, dan tentu saja unit smartphone-nya. Terakhir di bagian bawah ada adapter charger dan kabel data bawaannya. Kita beresin dan lanjut nyalakan HP-nya langsung aja ya guys. Kita lepas dulu plastik membungkus dan stiker IMEI di belakangnya ini. Ini dia tampilan awal dari Redmi Note 9 Pro ini, yang masih pakai tampilan MIUI versi 11. Untuk memori internal sebesar 64 GB-nya sudah terpakai sekitar 15,56 GB untuk sistemnya. Dan tentunya softwarenya ini masih dapat update OS Android 11 yang berbasis MIUI versi 12.5 terbaru. Baik Redmi Note 10 Lite ataupun Redmi Note 9 Pro sama-sama memiliki layar sebesar 6,67 inch yang berpanel IPS LCD yang diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Beresolusi Full HD Plus dan memiliki refresh rate yang standar yaitu 60 Hz. Meskipun belum pakai layar AMOLED, tapi kualitas layarnya tetap berasa oke untuk kebutuhan daily yang standar. Apalagi kalau lebih suka warna yang natural dan tidak terlalu tajam warnanya. Justru panel IPS LCD inilah yang pas untuk dipandang. Dan untuk kualitas audionya masih pakai single speaker yang belum support stereo. Tapi suaranya masih enak kok untuk didengar. Nih kurang lebih suaranya kayak gini nih guys. Pada bagian kamera, Redmi Note 9 Pro juga lebih unggul dengan sensor kamera utama yang lebih besar. Bersetup quad kamera dengan kamera utama 64 MP, kamera ultrawide 8 MP, kamera makro 5 MP, dan kamera bokeh 2 MP. Sedangkan kamera selfie-nya sama aja yaitu 16 MP yang support SDR. Untuk kualitas fotonya jelas masih oke banget nih. Apalagi kalau fotonya pakai aplikasi Gcam untuk hasil yang lebih optimal. Baik di kondisi cukup cahaya hingga rendah cahaya atau malam hari, kualitasnya tetap terasa bagus dan masih bisa banget untuk di-share ke sosial media kesayangan kalian. Hasil rekaman kamera utamanya juga tergolong smooth berkat adanya fitur Gyro Ace. Sedangkan untuk kamera depannya masih cukup terasa untuk getarannya. Ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 720G yang dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM sebesar 64GB yang bertipe UFS 2.1, performa HP ini jelas masih cukup mumpuni banget untuk menjalankan kebutuhan ringan hingga yang berat seperti buat jalanin game SD. Hal ini terlihat dari skor AnTuTu versi 9 atau yang terbaru bisa tembus mencapai 330 ribuan, baik ketika masih Android 10 ataupun ketika sudah di-upgrade ke Android 11 dengan tampilan MIUI 12.5 terbaru. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 569 poin dan multicore 1762 poin.
Dengan skor segitu, HP ini masih bisa banget buat jalanin game berat masa kini dengan cukup playable asalkan pakai settingan terbaiknya ya, asal jangan dipaksa rata kanan. Kayak game PUBG Mobile nih, kalian bisa memainkan settingan rata kanan HD High atau Smooth Ultra. Nah kalau main pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya tetap terasa cukup lancar dan hanya sesekali terjadi frame drop. Kontrol touchscreen-nya terasa responsif dan gironya juga nggak kerasa delay, berkat sensor giro hardware yang sudah tertanam di HP ini. Suhu panas HP juga cuma terasa hangat dan tidak begitu panas. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 7% dan suhu panas HP naik ke 40 derajat Celcius. Buat mainin game berat seperti Genshin Impact, untuk settingan defaultnya berada di low. Tapi kalau dipaksa aktifin mode 60 fps, walau pakai settingan rata kiri, tetap saja bakal terasa untuk frame dropnya ketika skill full animasinya muncul. Meskipun tetap terasa masih cukup playable dan masih enak untuk dimainkan. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 11% dan suhu panas HP menaik mencapai 43 derajat Celcius. Paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini. Masih bisa main lancar walau pakai settingan rata kanan sekalipun. Gameplaynya smooth dan minim terasa untuk frame dropnya. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal. Dan suhu panas HP juga tetap stabil dan gak kerasa untuk overheat seperti Genshin Impact tadi. Nah kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 3%. Dan terakhir saya tes endurance baterainya pakai aplikasi PCmark dan bisa mencapai 19 jam 3 menit untuk screen on time-nya. Yang tergolong HP ini jelas masih awet banget untuk dipakai daily. Dengan kapasitas baterai sebesar 5020 mAh yang support fast charge 30W, jadi terasa lebih worth nih dibandingkan Redmi Note 10 Lite yang cuma support 18W aja. Kesimpulannya, Redmi Note 9 Pro ini jelas masih worth dan terasa banget untuk fitur Pro-nya. Khususnya dengan harga barunya yang sekarang cuma jadi 2,6 juta aja. Dibandingkan seri baru Redmi Note 10 yang downgrade ke versi Lite, malah bisa saya bilang Redmi Note 9 Pro ini jelas terasa lebih worth untuk rentan harga yang sama. Kamera lebih bagus, memori RAM lebih besar, hingga fitur 30W fast charge-nya jelas bikin Redmi Note 9 Pro ini jauh lebih unggul. Nah kira-kira apa ya maksud dari Xiaomi merilis Redmi Note 10 Lite ini dengan harga yang sama, tapi malah ada beberapa fitur yang dipangkas? Coba deh yang tahu tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.